Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Toha Talib dengan NIM D01120143 dari kelompok 30 Departemen Teknik Sipil, Laboratorium Fisika Dasar 2, Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan kali ini saya sebagai moderator dan teman-teman saya akan menjelaskan materi sebagai ganti dari uji teori pada percobaan Basic Electric yang diadakan pada tanggal 1 April 2021 bertepatan di Lab Fisika Dasar dengan asisten lab Kak Herianto. Oke, jadi yang pertama judul materi pada percobaan kali ini adalah Basic Electric. Kelompok kami terdiri dari 5 orang, tetapi 2 orang berhalangan sehingga hanya 3 orang yang mengikuti pengambilan data. Yang pertama saya persilakan untuk memperkenalkan diri, Saudara Davia. Perkenalkan, nama saya Davia Salsabila Kansa dengan NIM D011201047. Oke, terima kasih Saudara Davia. Selanjutnya kepada Saudara Muhammad Syahrul Ramadan Dairobi, saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul Ramadan Dairobi dengan NIM D0111201031. Ya, terima kasih Saudara Syahrul Ramadan. Baiklah, sekarang langsung saja kita melangkah pada pengganti uji teori, yaitu presentasi tentang materi Basic Electric. Yang pertama yaitu latar belakang percobaan praktikum ini yang akan dibawakan oleh Saudara Davia. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Di dalam kehidupan sehari-hari, kata listrik merupakan hal yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Sebagian dari peralatan rumah tangga banyak yang menggunakan listrik, misalnya kipas angin, magic jar, setrika, mesin cuci, dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa energi listrik sudah menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, listrik sangat penting untuk dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu tujuan percobaan dan ruang lingkup pada percobaan kali ini yang akan disampaikan oleh Saudara Davia. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, tujuan percobaan itu adalah membuktikan faktor-faktor yang mempengaruhi sistem rangkaian arus DC. Sedangkan ruang lingkupnya, pada praktikum kali ini kita akan mengamati hubungan antara tegangan, kuat arus, dan hambatan pada rangkaian listrik seri dan paralel. Selanjutnya, materi yang selanjutnya yaitu alat dan bahan percobaan yang akan disampaikan oleh Saudara Davia. Waktu dan tempat dipersilakan. Selanjutnya ialah alat dan bahan percobaan. Yang pertama ada AC atau DC Electronic Lab Board, resistor and wire leads sebagai tempat memasang rangkaian. Yang kedua ada digital multimeter sebagai mengukur kuat arus resistor dan tegangan. Dan yang terakhir ada di sel baterai sebagai sumber tegangan. Baiklah, terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh Saudara Davia. Melangkah ke materi berikutnya yaitu prosedur percobaan yang akan dibawakan oleh Saudara Muhammad Syahrul Ramadan. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, prosedur percobaan yang pertama untuk rangkaian seri. Pertama, hubungkan 3 resistor yang sama dengan yang digunakan dalam percobaan 4 ke dalam rangkaian seri. Yang kedua, gunakan fungsi voltase pada multimeter untuk mengukur tegangan di resistor individu dan kemudian melintas kombinasi resistor. Yang kedua, pada rangkaian paralel, sambungkan rangkaian paralel, gunakan ketiga resistor, mengukur tegangan di masing-masing resistor dan kombinasi. Ya, melangkah ke materi selanjutnya yaitu hasil pengamatan yang terdiri dari pada percobaan ini kita menggunakan 2 rangkaian. Yang pertama rangkaian seri dan yang kedua adalah rangkaian paralel. Hasil pengamatannya akan dibawakan oleh Saudara Syahrul Ramadan. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, untuk hasil pengamatan pada rangkaian seri, resistor yang terbaca
pada 100 ohm dan terukur 120. Arusnya terukur 10 pangkat min 3 ampere dan tegangannya 0,101. Untuk resistor terbaca 560 terukur 636, arusnya 10 pangkat min 3 ampere dan dengan tegangan 0,567 volt. Untuk resistor terbaca 820 ohm terukur 828 ohm dengan arus 10 pangkat min 3 ampere dan tegangan 0,828 volt. Oke, terima kasih atas materi yang disampaikan oleh Saudara Muhammad Ramadan. Melangkah ke yang berikutnya, yaitu setelah kita mengambil data pada percobaan kali ini, kita mengolah data tersebut. Dan pada percobaan kali ini terdapat, seperti yang saya bilang tadi, terdapat dua jenis, yaitu yang pertama yaitu rangkaian seri dan yang kedua adalah rangkaian paralel. Berikut ini adalah materi tentang pengolahan data yang dibawakan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu pada rangkaian seri. Pada rangkaian seri kami menggunakan 3 resistor, yaitu yang pertama yaitu 100 ohm, yang kedua 560 ohm, dan yang ketiga itu 820 ohm. Nah, pada resistor yang bernilai 100 ohm dihasilkan kuat arus ya secara teori yaitu 8,3 kali 10 pangkat min 4. Sedangkan secara praktik untuk keseluruhan resistor 100, 560 dan 820 ohm itu kuat arus secara praktiknya sama yaitu 10 pangkat min 3 ampere. Sedangkan untuk teorinya berbeda-beda. Yang pertama yaitu yang untuk resistor 100 nilainya 8,3 kali 10 pangkat min 4 ampere. Resistor 560 ohm bernilai 8,8 kali 10 pangkat min 4 ampere. Resistor 820 ohm bernilai 9,9 kali 10 pangkat min 4 ampere. Nah, pada percobaan kali ini masing-masing resistor memiliki presentasi kesalahan yang berbeda-beda. Pada resistor yang pertama yang bernilai 100 ohm memiliki presentasi kesalahan 20,4%. Pada resistor yang kedua memiliki presentasi kesalahan sebesar 13,63%. Dan pada resistor yang terakhir memiliki presentasi kesalahan sebesar 1,01%. Nah, itu adalah pengolahan data dari rangkaian seri. Melangkah yang selanjutnya yaitu rangkaian yang kedua yaitu rangkaian paralel. Pada rangkaian paralel kami juga menggunakan resistor yang sama yaitu 100 ohm, 560 ohm, dan 820 ohm. Oke. Nah, pada percobaan di rangkaian paralel ini nilai kuat arus teori dan kuat arus praktiknya itu berbeda-beda. Untuk resistor yang bernilai 100 ohm, kuat arus teorinya itu yang kami dapatkan adalah 1,51 kali 10 pangkat min 3. Untuk praktiknya bernilai 1,81 kali 10 pangkat min 3. Dan presentasi kesalahan yang didapatkan yaitu 19,87%. Lalu untuk resistor yang kedua yaitu 560, kuat arus teori yang didapatkan yaitu 1,94 kali 10 pangkat min 3. Kuat arus praktiknya 2,2 kali 10 pangkat min 3 dan presentasi kesalahannya yaitu 13,40%. Lalu untuk resistor yang ketiga yaitu resistor bernilai 820 ohm, kuat arus teorinya itu yang didapatkan 1,5 kali 10 pangkat min 3 ampere. Untuk kuat arus praktiknya sebesar 1,52 kali 10 pangkat min 3 ampere. Sedangkan presentasi kesalahan yang didapatkan yaitu 1,33%. Nah, itulah tadi pengolahan data tentang materi ini. Selanjutnya yaitu materi pembahasan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama, pada praktikum basic elektrik ini kami melakukan percobaan pada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, pada rangkaian seri diminta untuk menentukan nilai arus atau I dan nilai tegangan atau simbolnya V dengan rumus V sama dengan I dikali R, di mana I1 sama dengan I2 sama dengan I3, yaitu kuat arus 1, kuat arus 2, dan kuat arus 3 itu bernilai sama. Sedangkan pada rangkaian paralel, kita juga diminta untuk menentukan nilai arus I dan tegangan V dengan rumus V sama dengan I kali R, di mana sama dengan pada rangkaian seri tadi, kuat arus 1, kuat arus 2, dan kuat arus 3 itu sama. Nah, perhitungan presentasi kesalahan menggunakan rumus presentasi kesalahan sama dengan kuat arus teori dikurang kuat arus praktek per kuat arus teori dikali 100%.
Nah, pada rangkaian seri kita mendapatkan nilai presentasi kesalahan tertinggi yaitu 20,4% dan yang terendah adalah 1,01%. Sedangkan pada rangkaian paralel kami mendapatkan presentasi kesalahan tertinggi sebesar 19,87% dan presentasi kesalahan terendah sebesar 1,33%. Nah, presentasi kesalahan terbesar yaitu 20,4%. Ini sudah bagus, sudah bisa ditoleransi. Mungkin kesalahan ini terjadi karena ketidaktelitian kami dalam mengambil data atau alat yang digunakan di lab sudah kurang baik. Nah, begitulah pembahasan dari praktikum kali ini. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari praktikum kali ini. Pada praktikum kali ini, kelompok kami menyimpulkan bahwa dari percobaan di atas dapat disimpulkan bahwa besarnya kuat arus akan bergantung pada besarnya hambatan yang diberikan. Semakin besar hambatan yang diberikan, maka besar kuat arus semakin kecil. Hal ini berarti kuat arus itu berbanding terbalik dengan nilai hambatannya. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.